Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan tentang sebuah tema yang cukup aktual dalam memotret fenomena hari ini, yaitu tentang kredensialisme dan pendidikan. Jadi, apa yang dimaksud dengan kredensialisme? Kalau kredensial semuanya tahu ya, jadi kredensial itu artinya sertifikat atau ijazah atau lisensi kredensial. Dan kalau kita berbicara tentang kredensialisme, artinya di situ ada sebuah isme, ya kan? Sebuah paradigma, sebuah paham gitu ya. Yang kalau secara istilah bisa kita definisikan sebagai orientasi yang terlalu berlebihan pada sesuatu yang sifatnya legal formal. Jadi kalau kita berbicara tentang ijazah gitu ya, itu kan sifatnya legal formal, artinya ijazah itu diberikan sebagai simbol, sebagai tanda bahwa orang yang menerima ijazah itu memiliki kompetensi dalam bidang tertentu yang tertulis secara resmi di dalam ijazah tersebut. Itu kalau kita berbicara tentang kredensial atau ijazah. Nah, istilah kredensialisme itu sebenarnya pertama kali dikenalkan oleh seorang sosiolog, yaitu Randall Collins di dalam bukunya. Dan buku ini sudah diterbitkan cukup lama, yaitu pada tahun 1979. Tetapi buku Collins ini sangat kompatibel untuk kita gunakan sebagai basic untuk memotret fenomena yang sekarang kita hadapi. Jadi kredensialisme ini ditulis oleh Collins pada tahun 1979 dan bisa dirujuk pada bukunya yaitu Credential Society. Jadi masyarakat kredensial atau masyarakat sertifikat gitu ya kalau kita menerjemahkan secara harfiah. Jadi Collins ini dia mengkritik sebuah fenomena yang disebutnya sebagai fenomena penyakit ijazah. Apa itu penyakit ijazah? Jadi satu fenomena di mana masyarakat itu lebih mementingkan sertifikat dibanding kompetensi yang seharusnya dibuktikan dengan sertifikat tersebut. Nah, karena ini menjadi sebuah fenomena, maka kemudian dikatakan sebagai masyarakat kredensial oleh Collins. Dan dalam pengamatan Collins, fenomena kredensialisme di dalam sebuah masyarakat itu cenderung terjadi pada masyarakat negara-negara berkembang, yang mereka masih menganggap bahwa secarik kertas yang kita sebut sebagai lisensi atau ijazah atau sertifikat itu adalah supremasi tertinggi di dalam strata sosial. Nah, teman-teman sekalian, kita kembali kepada definisi kredensialisme. Jadi, istilah kredensialisme tadi pertama kali dikenalkan oleh Randall Collins. Jadi, kredensialisme ini diambil dari kata credential dalam bahasa Inggris yang artinya ijazah. Dan secara istilah kita artikan sebagai orientasi yang terlalu berlebihan pada ijazah yang sifatnya apa? Legal formal, yang melampaui substansi dari yang sebenarnya ingin dicapai oleh prosedur legal formal tersebut. Jadi di dalam proses pendidikan itu kan ada serangkaian prosedur-prosedur yang harus dilewati sebelum seseorang itu dinyatakan lulus dari sebuah institusi pendidikan. Tetapi dalam pengamatan Collins ya, itu di dalam negara-negara berkembang itu ternyata ada sebuah kecenderungan masyarakat itu menganggap proses pendidikan itu sebagai sesuatu yang sifatnya formalitas. Artinya dia dilewati, dijalani tetapi tidak dihayati dalam pengertian yang sesungguhnya. Sehingga kredensial atau sertifikat atau ijazah yang didapatkan oleh seseorang yang dinyatakan lulus dari sebuah institusi pendidikan itu tidak selalu menggambarkan kompetensi dari orang tersebut. Nah, jadi pikiran dasar dari kredensialisme itu seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melihat ya, institusi pendidikan itu secara umum itu kan biasanya dia ketika ada input ya, input di sini adalah
siswa atau peserta didik, termasuk juga mahasiswa, dia harus melalui sebuah proses, ya, sehingga dia menjadi output. Ya, ketika dia sudah menjadi output, dia mendapatkan sesuatu yang kita sebut sebagai sertifikat. Nah, pada level proses ini kan biasanya dilakukan dalam durasi yang cukup panjang, dengan prosedur-prosedur yang harus dilewati, mekanisme-mekanisme yang harus dilewati. Betul, di dalam lembaga-lembaga pendidikan saat ini, prosedur itu ada, mekanisme itu ada. Tetapi ya banyak loh yang kemudian melewati prosedur-prosedur itu, yang penting terlewati. Substansinya nggak penting, yang penting prosedurnya terlewati. Sehingga kualitas yang diharapkan dengan adanya prosedur-prosedur tersebut menjadi hilang, ya kan? Menjadi hilang. Sehingga nanti ya outputnya adalah sebuah sertifikat yang tidak menggambarkan kompetensi sesungguhnya dari pemilik sertifikat tersebut. Jadi begini teman-teman sekalian. Zaman dulu ya kita mengenal gelar sarjana. Jadi zaman awal kemerdekaan dulu itu sarjana itu bukan hanya gelar akademik, tapi dia juga gelar sosial. Artinya orang yang disebut sebagai sarjana, dia adalah seorang yang memiliki impact pada level sosial. Tetapi hari ini kita mendapati gelar sarjana itu bukan gelar yang prestisius, ya, bukan gelar yang bisa dibanggakan dalam arti dia gelar yang sangat tinggi. Kenapa? Karena biasa saja ya, setiap tahun kampus memproduksi ribuan bahkan ratusan ribu ya sarjana. Artinya orang yang bergelar sarjana itu banyak. Tetapi apakah impact seorang sarjana hari ini sama dengan pada zaman dulu secara sosial? Sepertinya tidak sama. Karena apa? Zaman dulu seorang sarjana itu mereka menjadi penggerak masyarakat, gitu ya. Kita mengenal ya angkatan Soekarno, ya itu kan di Soekarno, Hatta itu kan disebut sebagai orang-orang sarjana, orang-orang pandai, gitu ya. Orang-orang yang memiliki pendidikan yang baik, yang tinggi, sehingga mereka menjadi penggerak masyarakat, sekaligus mereka menjadi panutan masyarakat. Tetapi hari ini gelar sarjana tersebut terinflasi. Artinya kualitas sarjana hari ini itu mengalami inflasi. Gelarnya ada, tetapi tidak sama kualitasnya dengan sarjana pada zaman dulu. Nah, teman-teman sekalian, kenapa terjadi inflasi pada gelar-gelar akademik hari ini? Jadi, kalau kita merujuk pada teorinya Colin, itu terjadi karena adanya pandangan tentang supremasi ijazah. Jadi, orang tuh memandang ijazah itu adalah supremasi sosial tertinggi, gitu ya. Orang kalau sudah menjadi sarjana, sudah menjadi magister, sudah menjadi doktor, itu sudah dianggap atau merasa bahwa dirinya telah menjadi manusia yang lebih baik daripada manusia yang tidak mendapatkan gelar-gelar tersebut. Nah, ini yang keliru, teman-teman sekalian. Makanya hari ini kita banyak mendapati ya orang yang gelarnya tinggi, doktor, bahkan profesor gitu ya. Tetapi impact sosialnya dipertanyakan. Peran sosialnya dipertanyakan. Orang kalau seharusnya sampai pada level derajat profesor, guru besar, kan seharusnya dia adalah orang yang sangat berpengaruh gitu ya. Bukan hanya pada kancah lokal, tapi juga pada kancah global. Setidaknya namanya itu dikenal gitulah oleh para akademisi internasional ya. Tapi kan yang kita hadapi kan tidak seperti itu. Bahkan sekarang kita mendengar banyak berita, misalnya di surat kabar atau media massa online yang bisa kita akses belum lama ini gitu ya. Itu kan ada seorang guru besar dari sebuah universitas ternama di Indonesia, yang dia kemudian mendapatkan sanksi penurunan jabatan karena terbukti melakukan plagiarisme, ya kan? Dan itu yang melakukan bukan mahasiswa, yang melakukan adalah seorang guru besar dari sebuah universitas ternama. Nanti bisa dicari sendiri di Google ya, informasi yang tadi saya sebutkan, karena itu masih hangat, itu masih baru gitu ya. Dan itu nggak cuma sekali itu doang ternyata ya, ada banyak gitu ya. Bahkan kasus jual beli jabatan itu terjadi sangat masif sekali.
Kenapa orang pengen beli ijazah? Ya membayar 50 juta untuk bisa dapat sarjana, membayar 200 juta untuk bisa dapat magister, membayar 300 juta untuk bisa dapat gelar doktor, sebegitunya. Kenapa? Karena orang menganggap bahwa dengan adanya gelar tersebut, dengan adanya sertifikat tersebut, dia memiliki stratifikasi sosial yang tinggi dan memiliki penghargaan sosial yang tinggi, meskipun dia tidak memiliki karya sosial yang juga tinggi. Nah, itu yang kemudian digelisahkan oleh seorang sosiolog yang namanya Colin tadi itu, dan disebut sebagai fenomena kredensialisme. Artinya institusi pendidikan itu dianggap tidak lagi memproduksi ilmu pengetahuan, tapi hanya memproduksi secari kertas yang diberi nama sebagai sertifikat atau ijazah. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita berbicara tentang tradisi gelar keilmuan, maka sebenarnya gelar keilmuan yang dilegalkan, ya, yang diresmikan, itu kan belum lama, ya, baru ya sekitar abad 20 lah, itu baru muncul gelar-gelar resmi, ya. Kalau sarjana disebut sebagai sarjana, kalau S2 disebut sebagai master atau magister, kemudian kalau S3 disebut sebagai doktor, ya. Kalau sudah pasca doktor nanti disebut sebagai guru besar atau profesor. Itu kan fenomena-fenomena baru, ya. Jadi kalau kita melihat dulu ya, gelar sarjana, gelar profesor itu ya, itu kan bukan gelar resmi, tapi gelar sosial. Artinya bukan gelar akademik, tapi gelar sosial. Orang dipanggil sebagai sarjana itu kalau di samping dia memang kuliah, di samping dia memang mengenyam pendidikan, tapi dia juga memiliki pengaruh sosial yang luar biasa karena dia mampu ya menuangkan gagasan-gagasan intelektualnya itu ke dalam gerakan-gerakan yang sifatnya sosial gitu ya, sehingga dia mendapatkan gelar sosial ya. Nah, tradisi gelar keilmuan itu sudah berlangsung sangat lama, tapi tradisi gelar yang diformalkan itu baru ya, itu fenomena fenomena postmodern. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita melihat pada sejarah Islam misalnya gitu ya, itu sudah ada dari zaman dulu tradisi gelar-gelar keilmuan. Misalnya muncul tradisi atau penamaan-penamaan seperti syekh, ya, mujtahid, al-alamah. Mujtahid itu kan orang yang menghafalkan sekian ratus ribu hadis gitu ya. Orang kalau hafal sekian ribu hadis nanti disebut sebagai mujtahid. Nanti di atasnya mujtahid nanti ada hujjah gitu ya. Di atasnya hujjah nanti ada al-hakim gitu ya, orang yang hakim, orang yang sudah seolah-olah menguasai semua ilmu ya. Sebenarnya konteksnya hadis ya, tapi artinya begini, gelar itu sudah ada sejak zaman dulu ya. Bahkan kalau kita melihat dari karyanya George Makdisi, itu di situ ada informasi bahwa tradisi gelar yang muncul di dunia barat itu juga salah satunya adalah kontribusi dari tradisi keilmuan di dunia Islam. Karena ada beberapa indikasi ya, misalnya gelar pengakuan otoritas keilmuan bagi orang-orang yang terdidik. Jadi kan dulu di dalam tradisi fikih itu kan ada konsep namanya ijma atau konsensus. Jadi ketika ada sebuah persoalan ya di masyarakat yang kemudian muncul itu ya, itu kan dan itu tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, itu kan para ulama, para ahli fikih itu kan kemudian melakukan ijma ya, berkumpul untuk melakukan ijma ya. Nah, ini yang ikut di dalam ijma ini kan bukan orang sembarangan, harus memiliki kualifikasi tertentu dalam bidang fikih gitu ya. Itu kan kemudian memunculkan istilah kelompok kesarjanaan di dalam tradisi barat, termasuk pembelian gelar akademik ya atau lisens di dalam tradisi barat itu juga merupakan salah satu yang asal muasalnya itu dari tradisi ijazah. Karena zaman dulu di dalam tradisi keilmuan Islam itu ada tradisi pemberian ijazah. Jadi ketika seseorang itu belajar pada
seorang guru, maka dia bisa mendapatkan ijazah ketika dia dinyatakan lulus oleh gurunya, dan yang memberikan ijazah adalah gurunya. Ya, dan nanti murid yang telah mendapatkan ijazah, dia juga berhak mengeluarkan ijazah lagi. Demikian seterusnya. Maka muncul tradisi sanad, ya kan, di dalam tradisi Islam itu. Termasuk konsep perguruan tinggi, university, itu kan terjemahan dari kuliah sebenarnya. Kuliah itu artinya kulun itu artinya semuanya, keseluruhan gitu ya. Artinya sebuah institusi yang mengajarkan keseluruhan ilmu yang ada di dalam dunia ini, itu namanya kuliah gitu ya. Nah, tetapi teman-teman sekalian, setelah abad 20 ya, ketika sudah mulai memasuki abad 20, itu kan gelar-gelar itu kan diresmikan, dilegalkan. Kalau zaman dulu tidak. Jadi orang disebut sebagai syekh itu bukan karena dia lulus dari sebuah universitas atau karena dia sudah menyelesaikan belajar pada seorang guru, tidak. Tapi karena ada pengakuan dari sisi sosial, dari masyarakat. Memang ada pengakuan bahwa orang ini adalah seorang syekh karena dia telah hafal Quran, hafal sekian ratus ribu hadis, bisa memberikan penafsiran terhadap sebuah Al-Quran dan paham tentang ulumul Quran dan lain sebagainya, ya kan, sehingga dia mendapatkan gelar sosial yang namanya syekh. Demikian juga seperti zaman dulu ya, kiai itu kan gelar ini dulu, gelar sosial juga. Haji itu juga gelar sosial. Orang dapat gelar kiai itu kalau dia punya pengaruh sosial yang besar di masyarakat, maka dia dapat gelar kiai. Orang dapat gelar haji itu bukan sekedar orang tersebut sudah pernah haji di tanah suci ya, tapi karena dia juga di tanah suci belajar gitu ya, menimba ilmu, dan setelah pulang dari tanah suci dia punya peran sosial yang besar. Kalau kita melihat dalam sejarah teman-teman sekalian, orang-orang seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, termasuk Ki Hajar Dewantoro, itu kan mereka mendirikan NU, mendirikan Muhammadiyah, mendirikan Taman Siswa, itu kan setelah pulang dari mana? Dari tanah suci, dari Mekah gitu ya. Kemudian mereka setelah dari sana pulang dan membawa ide-ide baru, membawa gagasan-gagasan baru, sehingga atau paling tidak membawa ghiroh atau semangat baru gitu ya, sehingga mereka berperan ya, lebih berperan lagi setelah pulang dari haji. Nah, pada intinya teman-teman sekalian, gelar-gelar keilmuan itu sudah ada sejak lama. Termasuk di dalam dunia Islam, gelar-gelar itu sudah ada sejak lama. Ada gelar syekh, mujtahid, al-hafid, al-alamah, ya, mujtahid, ya, dan lain sebagainya. Tetapi pada zaman dulu itu gelar-gelar itu sifatnya adalah gelar-gelar sosial. Artinya gelar tersebut tidak formal seperti hari ini. Dan itu lebih otentik, ya, lebih otentik daripada gelar-gelar yang sifatnya formal. Artinya kalau zaman dulu orang dapat dipanggil sebagai seorang al-alamah itu pasti orang pinter, ya kan? Karena dia bukan minta dipanggil, tapi yang manggil adalah masyarakatnya. Tapi kalau hari ini orang dipanggil sebagai doktor gitu, magister, MA, MSI gitu, apakah dia pasti pinter? Belum tentu. Karena yang memberikan gelar tersebut bukan orang, maksudnya bukan masyarakat. Yang memberikan gelar tersebut adalah institusi pendidikan yang formal, kan gitu ya. Makanya kemudian banyak orang-orang yang sangat banyak ya, orang-orang yang bergelar doktor, magister, sarjana dan hebat, banyak. Tapi juga ada dan juga banyak gitu ya yang tidak sesuai dengan gelarnya gitu ya. Nah ini yang kemudian seharusnya menjadi refleksi kita teman-teman sekalian. Akibatnya apa ketika seseorang itu ya, atau ketika sebuah masyarakat itu terjebak pada kredensialisme? Apa akibatnya? Jadi kredensialisme ini adalah orientasi terhadap sertifikat, terhadap ijazah. Kalau itu terjadi terus-menerus, maka akan ada satu titik ya, anti klimaks yang disebut sebagai inflasi gelar akademik atau inflasi gelar keilmuan. Apa itu inflasi? Kalau kita belajar ilmu ekonomi, inflasi itu kan diartikan sebagai penurunan nilai. Ya, jadi uangnya ada, tapi nilainya nggak ada. Seperti misalkan kita hari ini punya uang 1 juta rupiah gitu ya. Rupiah kita tuh setiap tahun mengalami inflasi. Kalau kita punya uang 1 juta,
zaman dulu 1 juta itu udah bisa buat beli sapi ya, zaman dulu ya. Tapi zaman sekarang apakah 1 juta bisa buat beli sapi? Tidak kan? 1 juta hanya bisa buat beli, bahkan beli kambing pun nggak bisa. Sekarang sapi itu harganya sekitar 20 juta. Padahal dulu kita punya uang 1 juta itu bisa buat beli sapi, gitu ya. Padahal sapinya sama, ya, sapinya sama. Nah, artinya apa? Rupiah kita itu mengalami inflasi, penurunan nilai. Ya, sehingga kalau untuk membeli sapi, hari ini harus punya uang 20 juta. Padahal zaman dulu cukup punya uang 1 juta bisa beli sapi, kan gitu ya. Nah, di dalam dunia akademik juga kita mengenal nama inflasi. Inflasi gelar akademik. Jadi gelarnya itu ada, tapi nilainya tidak ada atau nilainya berkurang, gitu ya. Jadi ini yang perlu kita waspadai teman-teman sekalian, inflasi gelar akademik. Nah, ini harus kita renungkan gitu ya, kita refleksikan, kita kontemplasikan pada diri kita masing-masing. Jadi ketika gelar itu mengalami inflasi, maka akan ada satu titik di mana gelar itu nggak ada nilainya nanti. Ya, ketika hari ini kita mengalami misalkan gelar magister, doktor, bahkan di atas doktor mungkin ya, itu mengalami inflasi, artinya kualitas dari orang-orang yang menyandang gelar magister, doktor itu sudah menurun gitu ya. Maka akan ada suatu masa di mana nanti akan terjadi satu titik di mana gelar-gelar tersebut nggak ada nilainya sama sekali. Ya, maka itu saya sebut sebagai inflasi gelar akademik. Nah, yang itu mengakibatkan akibat kedua, yaitu ijazah tanpa kompetensi. Jadi kalau sampai kredensialisme ini menjadi sebuah fenomena di dalam sebuah masyarakat, maka ijazah itu tidak akan membuktikan apapun. Kenapa? Karena ijazah, ya ijazah sarjana, ijazah magister, ijazah doktor, itu ternyata tidak bisa menggambarkan kompetensi seseorang. Nah, ini kalau terjadi merupakan presiden yang luar biasa buruk ini bagi dunia pendidikan. Nah, kurang lebih begitu teman-teman sekalian, diskusi kita, kajian kita tentang kredensialisme dan pendidikan, yang basic teorinya adalah teorinya Randall Collins, yang nanti bisa kalian baca sendiri di dalam bukunya Randall Collins, Credential Society. Baik teman-teman sekalian, sampai di sini pertemuan kita. Akan kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.